mataku tertuju padamu. Ujilah aku, ujilah aku, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki sembah. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, angkat pujian ini. Haleluya. Haleluya. Mataku tertuju padamu. Ujilah aku, ujilah aku, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Yesus Raja yang mulia. Amin. Yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, oh bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki. Kau layaki sembah Tuhan, Kau layaki sembah, Kau layaki sembah. Haleluya. Sungguh Engkau layak disembah Tuhan Yesus. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami memuji kebesaran Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan.
Dengan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan. Sehingga pada sore hari ini kami boleh hadir di hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu. Kuduskan kami sehingga ketika kami memuji mempermuliakan nama-Mu, Engkau saja yang disenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh memuji Tuhan, baik yang ada di rumah jemaat-Mu maupun yang ada di tempat ini. Tuhan berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu lawatan Tuhan. Kami rindu Roh Kudus bekerja di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Engkau juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa atas semua ibadah ini Tuhan. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin mulai dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terpuji termulialah bagi nama-Mu. Kami lebih lagi memuji Engkau dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kita pada sore hari ini ada sukacita. Amin. Tuhan sebegitu baik dalam kehidupan kita. Untuk itu kita tetap memuji Tuhan. Kita menyenangkan Tuhan. Kita angkat pujian berkata, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan langsung, selamatkanlah umat-Mu. Allah yang jadi tempat kudusnya. Kerahkanlah, haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan langsung, selamatkanlah umat-Mu. Allah yang jadi tempat kudusnya. Sama-sama katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Nyalakan, bebaskan. Allah yang jadi tempat kudusnya. Haleluya. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan langsung, selamatkanlah umat-Mu. Allah yang jadi tempat kudusnya. Sama-sama katakan, Allah bangkit. Haleluya. Bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musik dikalahkan, banyak dibebaskan. Allah yang jadi tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Dikalahkan, banyak dibebaskan. Allah yang jadi tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah yang jadi tempat kudusnya. Haleluya. Allah yang jadi tempat kudusnya. Haleluya. Beri sorak-sorak buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Puji Tuhan karena Dia Allah yang berkuasa di bumi di surga. Untuk itu terus kita memuji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian berkata, berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita.
Sama-sama katakan. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas rupanya, betapa hebat, betapa kuat, besarnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya, betapa hebat, betapa kuat, besarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Yesus yang berkuasa di bumi di surga. Sama-sama katakan. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita. Nama Yesus berkuasa. Amin. Bebas rupanya, betapa hebat, betapa kuat, besarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya, betapa hebat, betapa kuat, besarnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, besarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya, betapa hebat, betapa kuat, besarnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Tetap kita bangkit berdiri. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Firman Tuhan yang akan kita dengar biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, yang selalu menuntun kehidupan kita, untuk kita tetap hidup dalam kehendak Tuhan dan kebenaran Tuhan. Kita angkat puji yang berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu." Haleluya. Terima kasih. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, oh tiada berubah.
kasih Tuhan. Sore hari ini kami sudah datang memuji mempermuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan di tempat yang maha tinggi. Saatnya kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami, mempersiapkan hati kami. Biarlah Roh Kudus urapi setiap firman-Mu yang akan kami dengar. Biarlah firman itu boleh tertanam dalam hati kami dan kami mampu melakukannya Tuhan. Begitu juga dengan hamba-Mu, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memberitakannya kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Senang sore hari ini kita dapat berbakti kembali. Ya, di tengah-tengah keadaan yang sulit, tetapi Tuhan izinkan kita beribadah ya. Ada beberapa tempat di mana saudara-saudara kita juga tidak dapat beribadah. Ya, ada larangan dan memang keadaan sulit hari-hari ini, tetapi kita bersyukur masih bisa berusaha untuk berbakti ya. Sebelum kebaktian saya katakan kepada pengerja, mari kita semprot ini lokasi ini. Jadi jangan khawatir saudara, kalau di gereja keadaannya pasti steril ya. Saudara jaga supaya saudara juga tetap steril. Amin. Amin saudara. Kita bertumbuh dengan bijaksana di tengah-tengah keadaan yang sulit ya. Jadi ada banyak hal yang kadang-kadang membuat keadaan itu datang sulit, tetapi kali ini memang Tuhan izinkan seluruh dunia untuk diingatkan sebenarnya ya, diingatkan. Banyak sekali hal-hal yang positif yang dihasilkan dari virus corona ini ya, banyak sekali. Polusi berkurang, ya Pak ya. Polusi pasti berkurang ya. Kemudian keluarga lebih dekat di rumah. Jadi teknologi, anak-anak juga belajar teknologi. Saya pun bersyukur ya, kalau nggak ada COVID, khotbah saya nggak pernah muncul di media ya. Tapi setelah ada COVID ini baru muncul khotbah saya di media. Jadi saudara, banyak sekali keuntungannya. Ya, di tengah-tengah kesulitannya juga, di tengah-tengah ya kurang enak kalau nggak full, biasanya penuh datang kebaktian, tapi sekarang sebahagian masih di rumah-rumah, apalagi yang tua-tua yang kurang sehat di rumah untuk menjaga. Jadi saudara, tapi kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan itu sangat baik. Tuhan kerjakan semuanya itu untuk kebaikan kita juga. Supaya kita mengerti ya bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin. Amin. Itu yang sangat penting. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Itu tanda-tandanya. Nah, saudara, pagi tadi saya menyampaikan firman Tuhan tentang nama Allah yang ketiga tentunya itu, yaitu Jehovah Megadisikem. Ya, Jehovah Megadisikem. Saudara bisa lihat di YouTube saja ya, atau Instagram. Saya tidak usah ulangi lagi supaya sore hari ini lebih bebas kita menerima firman Tuhan. Saya lanjutkan nama-nama Allah. Mengapa kita perlu mengetahui nama Allah, mengenal Allah? Mengapa kita perlu mengenal Allah, saudara? Masih ingat? Sebab mengenal Allah itu hidup yang kekal. Ya, jangan lupa itu. Hidup yang kekal itu kalau kita mengenal Allah. Saya mula-mula khotbah tentang nama-nama Allah itu. Ya, sore hari ini nama Allah yang sering kita dengar itu yang akan saya sampaikan. Ya, kalau tentang yang tadi pagi saudara lihat di YouTube. Ya, ketik saja GPDI Philadelphia Ambulu. Sudah muncul itu. Jadi tinggal lihat tanggalnya saudara. Kemudian sore hari ini kita lihat Jehovah Shalom. Ya, Jehovah Shalom. Tulisannya SHLOM. Boleh juga SY
OLM boleh juga ya, tapi dalam King James Version ditulis Jehovah Shalom, itu Jehovah Shalom. Nanti saudara lihat di warta ya jemaat ya. Nah, kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 6, mulai dari ayat pertama dulu sampai ayat kedua, kita lompat ayat-ayat ini. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni di gua-gua dan kubu-kubu. Dan seterusnya, kita lompat pada ayat yang ke-6. Ayat 6. Sehingga orang Israel menjadi apa? Sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saudara, akibat dari jahat di mata Tuhan, itu bisa menderita. Peringatan buat kita, jangan sampai melakukan hal-hal yang apa? Jahat di mata Tuhan. Dosa-dosa bangsa Israel. Mereka, saudara, melakukan kejahatan yang nggak bisa dikasih tahu, bebal. Alami mujizat, alami pertolongan Tuhan, alami berkat yang luar biasa. Diberkati, nggak usah kerja 40 tahun, bayangkan saudara. Tetapi mereka tidak bisa taat kepada Tuhan. Melakukan kejahatan, melakukan dosa-dosa, melakukan pelanggaran. Tadi pagi, hormati hari Sabat. Firman Tuhan, hormati hari Sabat. Sabat itu jam-jam ibadah. Perjanjian baru, Yesus adalah Tuhan hari Sabat. Pada jam kebaktian, itu Sabat buat saudara dan saya. Bangsa Israel, hari Sabtu mereka tidak boleh kerja sehari penuh. Kalau kerja mereka dibunuh. Bayangkan saudara, susah apa enggak? Kerja dibunuh. Sekarang saudara hari Sabtu buka toko enggak apa-apa. Hari Minggu pun buka toko masih enggak apa-apa. Tapi jangan tinggalkan jam-jam ibadah. Sebab Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Kapan Tuhan Yesus perlu kita, itu Sabat buat kita. Amin saudara? Amin. Dan jangan lakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Sebab nanti bisa melarat, miskin dan melarat. Saudara, bukan cuma miskin secara jasmani. Miskin secara jasmani menderita. Tapi lebih miskin secara rohani, itu yang berbahaya. Ya. Kaya, orang kaya dan Lazarus, orang kaya masuk neraka. Lazarus yang miskin juga masuk surga, saudara. Sebenarnya Tuhan mau saudara dan saya seperti Bapak Abraham. Diberkati di bumi, diberkati juga di surga. Amin, saudara. Tapi dia taat. Itu. Ya. Jadi jangan sampai seperti bangsa Israel. Ya, bayangkan mereka tanam jagung, tanam apa, tanam anggur, tanam gandum mereka di sana, dipanen sama orang-orang Midian. Ya. Dipanen sama orang-orang Amalek. Saudara, bayangkan itu keadaan itu. Mereka harus tinggal di gua-gua. Keadaan ini sulit, tapi waktu mereka berseru-seru kepada Tuhan, ya, jawabannya memang ini. Caranya, kalau kita dalam kesulitan berseru-seru kepada Tuhan. Kalau kita mungkin berada di dalam dosa, berseru-seru, bertobat dan tinggalkan dosa itu. Berseru kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Dan kita lihat, kalau berseru kepada Tuhan, ayat 8, maka Tuhan mengutus, ya, nabi. Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel.
Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Saudara dengar firman Tuhan? Dengar. Tuhan Yesus katakan, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Seringkali Tuhan katakan begitu. Kenapa? Karena ada banyak orang-orang yang percaya, katanya percaya, mengikut Tuhan. Tapi waktu firman Tuhan disampaikan, bukan telinganya dengar. Main ini, itu, dan sebagainya. Itu saudara tidak mendengarkan firman Tuhan. Bertumbuhlah jadi anak Tuhan yang betul-betul mendengarkan firman Tuhan. Menjadi murid. Amin. Telinga yang dipasang untuk mendengar. Melakukan firman Allah. Bapak Ibu Saudara, nah ayat 11 mulai dan sampai ayat selanjutnya kita lihat panggilan Tuhan kepada Gideon. Orang yang dipersiapkan oleh Tuhan. Orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Saudara, ada ciri-ciri, bukan ciri saja. Ciri saja beda dengan ciri-ciri. Ada ciri-ciri orang yang dipakai oleh Tuhan. Coba kita lihat ayat ini ya. Ayat 8. Maka ayat 9 ya. Ayatnya yang ke-10. Ayat 10 sudah, ayat 11 ya. Ayat 11 kita perhatikan. Maka kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Kita lihat bahwa di tengah-tengah kesulitan, perhatikan baik-baik. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, Gideon masih tetap bekerja. Dia tidak nganggur loh. Ya, haleluya. Hari-hari ini pemerintah katakan stay at home, tinggal di rumah. Bisa saja kita tinggal di rumah makan tidur saudara, nggak bisa makan terus, nggak bisa makan tidur terus, nggak bisa. Mari kita kreatif, haleluya. Saudara di WA saya mantan pengerja itu ya kami tetap komunikasi saudara. Wah. Lomba-lomba tanam ini, buat itu, buat ini, kirim ke sana, kirim kemari. Saya ada anak Tuhan yang punya hubungan dengan bos-bos juga. Dia bilang, Pak Meliala, tolong sampaikan kepada jemaat yang mau bibit sayur-sayuran, saya kirim. Dia bilang begitu. Saudara ada yang butuh, saya kasih alamatnya. Saudara tinggal telepon aja sama dia atau SMS saja. Pasti dikirim. Itu hamba-hamba Tuhan mantan pengerja sini saya kasih ya, mereka dikirimi. Saudara pun kalau perlu dia akan dikirim. Ya. Supaya apa? Enggak nganggur di rumah. Macam-macam kreasi dibuat ya di botol-botol plastik, botol aqua itu saudara dipotong-potong, dicat sampai ibu gembala beli bibit berapa 30 jenis. Tunggu datang ini saudara. Dia lihat di YouTube, wah kreatif di situ. Dikirim bukan YouTube, dikirimi sama teman-temannya. Dia kemudian pesan saudara. Jangan diam. Kemudian saudara kerja.
di tengah-tengah kesulitan. Pakai pikiran yang Tuhan sediakan, otak yang Tuhan kasih sama saudara dan saya. Jangan diam. Haleluya. Kemudian bekerja, jangan bekerja sembarangan. Bekerja dengan bijak. Bekerja dengan bijak. Ini Gideon dia bekerja dengan bijak. Gimana caranya? Dia mengirik gandum, tapi bukan di tempat pengirikan gandum. Tapi di tempat pengirikan anggur. Kenapa? Supaya nggak ketahuan. Musim gandum diirik di tempat pengirikan gandum, ketahuan langsung direbut sama orang-orang musuh tadi. Nah saudara, orang Midian yang mengganggu mereka terus, bekerjalah dengan bijak. Makanya saudara, kalau saudara lihat, sekarang ini enak sekali, gampang sekali, internet. Lari ke internet. Walaupun kita harus hati-hati, sebab di situ pun banyak juga yang menyesatkan. Ada banyak juga hoak. Ya, jadi, tapi saudara pilih. Saya kalau terima sesuatu itu, saya katakan kepada hamba-hamba Tuhan, kalau makan ikan, jangan sampai takut makan ikan karena banyak duri. Makan ikannya, buang durinya. Amin. Amin. Hari-hari ini pelajaran sesat merajalela di mana-mana. Lewat YouTube, lewat media, saudara, pelajaran sesat pun mengalir bersama-sama dengan pelajaran firman Tuhan yang bersih, murni. Dia mengalir bersama-sama. Tinggal kita bisa milah apa tidak. Kita harus bisa. Ya, saya makan ikan itu saudara, kadang-kadang saya makan seluruhnya. Jadi tinggal pus begitu tulang-tulangnya, duri-durinya. Belajarlah makan ikan dengan, tapi jangan sampai keselak. Aduh, susah sekali saudara. Pernah juga saya makan ikan sangkut di tenggorokan. Wah, itu paling bahaya saudara. Paling bahaya. Nah caranya, kalau sudah seperti itu nggak bisa keluar, ambil nasi, kepal nasi, kepal gini, terus kemudian makan telan, plek, ikut nanti ke bawah turun. Haleluya. Itu cara makan ikan. Kalau durinya nyangkut, mau bagaimana lagi? Kadang-kadang tersangkut juga dia. Nah, lanjut saudara. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti inilah Gideon dia bekerja. Dan malaikat Tuhan datang. Malaikat Tuhan dalam perjanjian lama, dalam Alkitab perjanjian lama selalu ditulis malaikat Tuhannya huruf besar. Itu berarti Allah sendiri. Ya, Allah menyatakan diri dalam bentuk malaikat, kadang-kadang dalam rupa manusia, itu yang namanya teofani. Teofani, Allah menyatakan diri, tapi sebab Allah nggak bisa dilihat. Kalau Allah, kita manusia lihat Allah, langsung mati. Ya, dalam Yesaya pasal 6 juga waktu dia melihat Tuhan, dia bilang, celaka aku, binasa aku. Sebab aku melihat Tuhan, dia melihat Tuhan yang kudus. Dan tidak ada yang layak, tidak ada yang tahan melihat kemuliaan Allah. Itu sebabnya Allah datang dalam bentuk malaikat. Allah datang kepada manusia dalam bentuk Yesus sebagai anak manusia. Supaya kita bisa berhubungan dengan Allah. Amin saudara. Itulah Allah yang dahsyat itu. Kalau tidak, enggak bisa kita berhubungan dengan Allah. Saudara, Allah datang kepada Gideon. Dan ringkas ceritanya, saudara bisa baca nanti perikop ini. Ringkas cerita nanti, saudara, Gideon bilang, ya, Tuhan bilang sama Gideon, hai pahlawan yang gagah perkasa. Wah Tuhan, masa aku gagah perkasa, aku yang paling kecil, sukuku yang paling kecil lagi dari bangsa Israel, kaumku yang paling kecil, dia bilang gitu. Masa aku yang paling muda lagi, dia katakan saudara. Tapi Tuhan bilang, aku menyertai engkau, kuutus untuk membebaskan bangsa Israel dari tekanan orang-orang Midian, saudara. Nah, Gideon bilang, Tuhan,
Kalau memang engkau betul-betul menggenapi janjimu, jangan pergi. Aku mau buat korban. Dia ambil kambing muda, anak kambing, dan kemudian dia sembelih, dia aduk dengan tepung, dan kemudian saudara dia sediakan. Waktu dia mau sediakan, curahkan itu di batu itu. Tuhan bilang sama dia. Di waktu dicurahkan saudara, malaikat Tuhan cucuk-cucuk dengan tongkat dan kemudian hilang langsung ya. Langsung hilang malaikat Tuhan tadi. Duh, dia langsung ketakutan saudara. Kita lihat di dalam ayatnya yang selanjutnya, ayat yang ke-23. Langsung ayat 23. Ayat 22 dulu, maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Kata Tuhan di dalam Alkitab ditulis huruf besar. Ya. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah. Sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Ya, celakalah aku, dia katakan. Celaka aku, sebab aku sudah melihat Tuhan, ya, dengan mukaku sendiri, dia katakan. Ya, jadi saudara, kalau perjanjian lama itu orang melihat Allah sendiri nggak bisa karena akan mati, ya. Malaikat datang kepada Gideon ini setelah dia sadar bahwa itu Allah sendiri, Tuhan Allah sendiri, maka dia bilang celaka aku ini, mati aku ini. Ya, sebab dia lihat waktu malaikat Tuhan tadi menyucukkan tongkatnya ke persembahan yang dicurahkan itu, saudara, langsung hilang dia. Nah, saudara, Tuhan bilang, katakan dalam ayatnya yang ke-24, saudara, tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu kata Gideon, Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang ke-23 Tuhan berkata, ya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Nah, saudara, dalam ayat ini dan ayat yang ke-24, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, ya. Nah, kata selamatlah engkau itu, ya, dalam terjemahan aslinya bukan kata selamat tetapi damai, sejahtera, peace, ya. Terjemahan King James Version, peace be unto thee, fear not, thou shalt not die. Nggak usah takut kamu tidak akan mati, ya. Selamat itu bukan selamat, peace, damai, ya, damai, sejahtera. Itu artinya salom. Dalam terjemahan King James ditulis salom, ya, salom, peace, damai. Arti dari salom ini, saudara, artinya Tuhan yang menyelamatkan, Jehovah Salom. Itu sebabnya Gideon menamai tempat itu Jehovah Salom. Jehovah Salom. Ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, selamatlah engkau. Dalam bahasa Inggris, damai bagimu. Ya. Nah, saudara, arti dari Salom itu sendiri memang ada selamat, ada juga damai, dan juga memberi kelengkapan, lengkap, utuh. Ya, Tuhan kasih lengkap. Loh, keadaan mereka tadinya, saudara, enggak tenang, enggak selamat, enggak damai. Perang pun enggak berani. Loh, bagaimana? Dikejar-kejar, dijarah. Panennya diambilin. Tempat harus bersembunyi di gua-gua. Keadaan bagaimana itu?
Nggak ada damai sama sekali. Nggak ada sukacita. Nggak ada keselamatan. Nggak utuh keadaan mereka. Punya rumah pun rumah harus ditinggal. Oh, saudara, tetapi saudara lihat Tuhan datang. Ya, dia katakan, Salam bagimu. Ya, selamat, sejahtera, damai bagimu. Nah saudara, selanjutnya kita lihat bahwa setelah diutus, nanti akhirnya Gideon maju dengan 300 tentara saja. Puluhan ribu, tapi Tuhan bilang terlalu banyak. Dikurangi lagi, terlalu banyak. Cukup dengan 300 orang. Dan saudara, akhirnya nanti mereka mengalahkan pasukan Gideon. Pasukan apa? Musuh dikalahkan semua, ya. Jadi orang-orang ini bisa dihancurkan. Midian yang tadinya menjarah, sekarang mereka yang dijarah. Berbalik keadaannya. Kalau berseru kepada Tuhan, ada yang peduli, bekerja dengan bijak, Tuhan siapkan untuk menjadi berkat bagi yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, Jehovah Shalom itu sebenarnya adalah nama Yesus juga. Kalau tadi pagi juga nama Yesus. Yesus itu namanya seluruhnya. Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan untuk Dia. Segala kemuliaan juga bagi Dia. Haleluya. Saudara ketemu dengan nama-nama Allah, itu nama Yesus juga. Jehovah Shalom, Dia. Yesaya 9 ayat 5. Coba. Yesaya 9 ayat 5. Ayat yang sering kali kita dengar, sering kali khotbah Natal di sini, saudara. Seorang putra sudah jadi bagi kita, ya. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita, ya. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk kita. Kalau bukan untuk kita, dia nggak perlu jadi anak. Kalau bukan untuk saudara dan saya, dia tidak perlu datang sebagai putra. Tapi karena untuk kita, dia harus jadi anak. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang apa? Penasehat ajaib. Dalam terjemahan lama, penasehat dan kemudian ajaib. Nah, kemudian dia juga Allah yang perkasa. Anak itu siapa? Allah yang perkasa. Yesus itu Allah yang perkasa. Katakan amin. Dia Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Dia anak, tetapi dia adalah Bapa yang kekal. Itulah Yesus, saudara. Dan dia Raja Damai. Dalam terjemahan lama digunakan Raja Salam. Raja Salam, salaman, damai. Peace. Ya. Dia Raja Damai. Itulah Yesus. Untuk saudara dan saya, dia harus jadi putra. Untuk saudara dan saya, dia harus jadi anak laki-laki. Supaya apa? Supaya saudara dan saya jadi anak-anak Allah. Amin. Supaya saudara dan saya sebagai anak-anak Allah, ahli waris kerajaan sorga. Supaya saudara dan saya memiliki hak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena Dia yang menjadikan kita anak-anak Allah lewat penebusannya. Dia Yesus. Lanjut saudara, yang kedua kita lihat di dalam bahagian ini, Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Saudara lihat di sini bagaimana kita diperdamaikan. Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, dalam Yesus kita mendapatkan kedamaian yang tidak seperti dunia beri.
Dunia bisa memberi damai, tapi damainya dunia. Ada juga toko damai, tetapi belum tentu damai. Rumah tangga damai, tetapi belum tentu. Semua, kalau saudara mau beli damai, nggak ada di dunia ini. Tapi kedamaian yang dari Tuhan Yesus, damai di tengah-tengah gelombang sekalipun. Saya pernah ceritakan sama saudara tentang seorang pelukis, ya, seorang kaya yang ingin mendapatkan lukisan tentang damai. Ya, dia cari seorang pelukis, kemudian dia buat pelukis ini buat lukisan yang pemandangan indah, danau tenang begitu ya. Warnanya warna-warna lembut, indah, kelihatan senang begitu. Tetapi ini orang kaya masih belum puas. Dia cari lagi seorang pelukis yang terkenal. Dia minta buat lukisan damai. Damai sejahtera. Dan saudara, pelukis ini buat apa? Dia buat badai air terjun yang deras muncrat tinggi, muncrat dengan kemudian ada badai, daun-daun yang berterbangan, warna hitam pekat yang pokoknya satu keadaan yang begitu nggak menyenangkan begitu. Tapi saudara, di tengah-tengah ke tempat itu ada dibuat satu batu di situ dan ada 2 ekor burung yang tenang di situ berlindung di celah-celah batu itu. Jadi saudara, dia bisa merasa damai, dia bisa tenang di tengah-tengah keadaan badai yang berkecamuk. Anak-anak Tuhan harus seperti itu. Haleluya. Haleluya. Di tengah-tengah COVID-19 yang begitu gawat di dunia ini sekalipun, saudara dan saya harus tetap bisa tenang di dalam lindungan daripada Tuhan. Amin. Jaga hati kita, berlindung di dalam lindungan Tuhan. Dan dia tidak akan pernah mengecewakan. Ya, nah saudara, keadaan dunia memang akan seperti itu. Dan Alkitab katakan akan lebih parah lagi, jauh lebih parah. Kalau saudara baca kitab Wahyu, sangat mengerikan ke depan akan terjadi. Tapi kita harus bisa berlindung di dalam perlindungan damai yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Sejahteraku, damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Puji Tuhan, saudara. Selanjutnya, Roma 5 ayat 10. Roma pasal 5 ayat 10 ini damai pada waktu kita masih dalam berdosa, keadaan berdosa. Roma pasal 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru, masih musuh dari Tuhan ya, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan olehnya. Saudara, pada waktu kita masih bermusuhan dengan Tuhan, kita ini saudara dibenci sama Tuhan karena dosa yang ada dalam hidup kita. Tetapi pada saat kita masih musuh Allah, seteru Allah, saudara dan saya diperdamaikan oleh kematian Yesus. Oleh kedatangan Yesus menjelma menjadi manusia, menggantikan hukuman saudara dan saya. Supaya kita bisa berdamai kembali dengan Allah. Saudara, kita tadinya seteru Allah. Nggak bisa. Tetapi oleh anaknya, Yesus yang datang menjelma menjadi manusia. Ya, saudara, kita diperdamaikan. Roma pasal 5 ayat 1 dan 2. Roma 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita yang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara dan saya diperdamaikan dengan Allah. Saudara,
bersyukur kalau kita bisa berdamai dengan Allah. Allah yang mendamaikan, Tuhan Yesus yang mendamaikan kita. Tadinya ada perseteruan, tadinya saudara dan saya dibenci oleh Allah karena dosa-dosa yang ada dalam hidup kita. Tetapi oleh Yesus, oleh Allah yang mengasihi kita, Dia kirim anaknya menjadi korban untuk saudara dan saya supaya kita bisa berdamai dengan Allah. Saudara, betapa kita bersyukur dapat menyebut Allah itu Bapa. Betapa kita bisa berhubungan dengan Dia dalam keadaan damai. Waktu saudara berdoa, saudara kita bisa damai karena dosa-dosa yang pernah kita perbuat sudah dibasuh oleh Tuhan Yesus. Sudah ditebus oleh Tuhan dan saudara dan saya dibenarkan menjadi anaknya, bisa berdamai dengan Allah. Berdoa dengan hubungan yang intim dengan Tuhan. Selanjutnya Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Ini ayat yang terakhir buat kita pada sore hari ini. Filipi 4 ayatnya yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dia memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus. Tadi pagi, saudara, Allah itu memelihara ya kehidupan kita, tubuh, jiwa dan roh. Ya, roh, tubuh dan jiwa dikuduskan sampai Tuhan Yesus datang. Sore hari ini hati dan pikiran kita dipelihara oleh Tuhan. Ya, damai sejahteranya yang melampaui akal itu yang memelihara hati dan pikiran saudara. Haleluya. Bagaimana hatimu hari-hari ini? Apakah gelisah? Yesus, Dia memberi damai. Apakah pikiranmu hari-hari ini kusut? Datang kepada Dia. Saudara dan saya sudah diperdamaikan dengan Allah. Masalah-masalah yang terjadi saudara, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini, hanya kita bisa datang kepada Yesus. Hanya aku bisa lari pada Yesus. Dia jawaban segala sesuatunya. Keadaan bangsa Israel begitu sulit. Jangankan bicara tentang makan enak, hidup enak, tenang. Nggak bisa saudara. Keadaannya begitu sulit. Tetapi Jehovah Salom itu menyelamatkan mereka. Bahkan menjarah orang-orang Midian. Kesulitan yang kita hadapi saudara, perlu kita serahkan kepada Tuhan. Mari pemain musik tampil ke depan. Musik saja yang menyanyi. Kita akan masuk dalam doa saudara. Waktunya singkat sekali. Kasih-Mu Bapa tiada terbatas. Musik menyanyikan kor ini. Jemaat saya undang berdiri. Kita akan masuk dalam doa. Saya akan langsung tutup ibadah ini di dalam doa. Kasih-Mu Bapa tiada terbatas. Perlahan-lahan saja ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan. Tolong ingatkan kami supaya jangan sampai hidup di dalam dosa. Jangan hidup di dalam hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Hidup di dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya jangan kemiskinan, jangan sampai penderitaan, kemelaratan itu datang dalam hidup kami.
baik secara jasmani maupun secara rohani Tuhan. Tolong kami supaya bertumbuh menjadi orang-orang yang bijak. Di tengah-tengah kesulitan pun masih tetap bekerja dengan bijak ya Tuhan. Supaya Tuhan pakai kami menjadi alat-alat yang indah dalam tangan-Mu untuk melepaskan semua kesulitan, membebaskan dari semua masalah. Sebab Engkau yang berperang ganti kami ya Tuhan. Engkau yang sumber kemenangan, Engkau sumber keberhasilan. Kepadamu lah kami pasrahkan hidup kami ya Tuhan. Firman Allah, sebentar hamba-Mu akan berhenti berbicara, tetapi firman Allah hidup dan berkuasa. Biarlah Tuhan bekerja terus dalam hidup kami, menjaga hidup kami, supaya kami tetap hidup benar di hadapan-Mu, hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga damai sejahtera-Mu Tuhan tetap mengawali hidup kami. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Roh Kudus bekerja terus dalam setiap hati, baik jemaat yang hadir pada sore hari ini maupun yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah mereka pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Saudara-saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita. Kiranya anugerah rahmat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari putranya yang tunggal Yesus Tuhan kita, persekutuan sukacita damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, pimpinan dan penyertaannya berlaku terus dalam hidup kita mulai sore hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat dan damai sejahtera Allah ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.